الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah rahimakumullah, para dokter, wabil khusus pimpinan Rumah Sakit Islam Surabaya yang saya banggakan, alhamdulillah kita sekarang berada di hari yang terakhir dari bulan Sya'ban. Tadi malam kita nunggu isbat dari pemerintah. Ternyata teman-teman yang melakukan ru'yatul hilal di sepanjang Indonesia nggak berhasil. Kalau nggak berhasil, berarti bulan Sya'bannya genap 30 hari. Di dalam kitab Kasyifatus saja di sana diterangkan bahwa yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsah. Kita wajib berpuasa Ramadan kalau kita mendapatkan dan menemukan salah satu dari 5 hal. Salah satu dari 5 hal itu adalah bikamali Sya'ban salafina yauma. Sebab bulan Sya'ban sudah genap usianya 30 hari. Jadi tadi malam begitu masuk waktu maghrib, karena nggak ditemukan seorang pun yang berhasil melakukan ru'yatul hilal, nanti malam kita sholat tarawih di setiap musola dan masjid. Itu diadakan sholat berjamaah tarawih yang sudah barang tentu jamaah kalian. Setelah kita lakukan sholat isya dan sholat sunnah ba'diyah isya, para jamaah rahimakumullah, sebelum kita menjalankan ibadah siam, kita wajib untuk mengkaji ulang tentang siam. Saya bawa buku kecil yang ada Riyadul Badi'ah. Di dalam buku kecil ini disebutkan bahwa la yajibu shaumu ramadhana illa alal muslimil balihil aqilil qadiri ala shaum. Puasa Ramadan itu gak wajib kecuali bagi muslim yang sudah balik dan akalnya sehat, di samping dia mampu untuk melakukan ibadah siam ini. Para jamaah rahimakumullah, lalu bagi orang yang gak mampu, tidak wajib.
ada jamaah sekalian, manusia muslim yang mestinya setiap individu muslim wajib berpuasa, orang ini nggak wajib berpuasa. Karena apa? Karena uzur. Uzur itu yang pasti adalah menstruasi. Istri kita, putri-putri kita sedang menstruasi, maka kita nggak boleh memaksa mereka untuk ikut berpuasa. Lalu jamaah sekalian, puasa itu dilakukan kalau berhasil melakukan ru'yatul hilal. Ternyata kemarin di beberapa titik di Indonesia ini nggak ada satupun yang berhasil, karena nggak ada yang berhasil melakukan ru'yatul hilal yang berhasil. Maka usia Sya'ban harus digenapkan 30. Dan sekarang kita berada pada hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Nanti masuk waktu maghrib, kita sudah memasuki bulan baru yang kita kenal dengan bulan Ramadan. Yang Ramadan ini jamaah sekalian diperuntukkan oleh Allah buat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini jamaah, kita hanya kewajiban puasa yang kalau dihitung hanya 29 hari, atau ternyata kalau istiqmal puasa kita 30 hari. Di saat kita berpuasa jamaah sekalian, maka kita wajib mengkaji tentang sekitar siam. Siam itu wajib dilakukan oleh setiap individu muslim yang gak makzur. Yang makzur, yang ada uzur, gak wajib teman-teman. Kemudian nanti ba'dal Id, hari yang kedua dari bulan Syawal, teman yang pada bulan Ramadan ini makzur, maka pada bulan Syawal dia wajib mengqadha, jangan. Apabila uzurnya sudah selesai. Uzur bagi setiap wanita, urusan puasa ini adalah menstruasi. Istri kita sekarang sedang menstruasi, maka kita nggak boleh memaksa mereka untuk ikut juga puasa. Jangan. Kita, putra-putra kita berpuasa, tapi istri kita dan putri-putri kita yang menstruasi nggak wajib berpuasa. Cuman nanti ba'dal Id, anak-anak kita yang Ramadan itu ada uzur sehingga nggak bisa berpuasa, ba'dal Id wajib mengqadha. Ba'dal Id wajib mengqadha. Kemudian jamaah sekalian, puasa itu sama dengan ibadah-ibadah yang lain yang harus memenuhi persyaratan. Ada syaratnya puasa yang harus melakukan kewajiban. Puasa itu wajib dilakukan bagi muslim
yang akil balik. Para jamaah, di buku saya disebutkan tentang wasyurutu sihati saumi salah satu asya, syaratnya puasa itu sah. Itu ada 6 syarat jangan. Al-awwal, yang pertama adalah al-islamu, muslim dia. Kalau kita punya keluarga yang dia belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka keluarga kita nggak wajib puasa. Cuman kita selaku kepala rumah tangga wajib mengarahkan salah satu di antara keluarga kita yang nggak berpuasa itu, kita arahkan agar ikut juga berpuasa. Para jamaah rahimakumullah, kalau keluarga kita masih non muslim jamaah, maka kita harus, orang Jawa mengatakan, untuk nggak didik anakmu perintahan berpuasa. Sebelum kita perintah untuk berpuasa anak-anak kita wajib menuntun mereka agar mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau seseorang yang asalnya non muslim kemudian mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia adalah orang terbaik di dunia ini. Keluarga kita yang non muslim ternyata kita rangkul yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia statusnya jadi muslim. Kalau orang itu masuk Islam, ketika dia sudah usia sekian puluh tahun, maka keluarga kita yang usianya 30-40 tahun itu merupakan orang yang terbaik, gara-gara mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita selaku kepala rumah tangga harus bimbing mereka. Kita harus telaten bimbing keluarga kita yang barusan masuk Islam. Orang yang barusan masuk Islam itu jamaah dosa-dosanya hangus. Amal baik yang dilakukan yang berhubungan dengan manusia yang kita kenal dengan hablum minan nas, amal baik itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya yudho'af, dilipat gandakan. Kemudian jamaah sekalian, setelah mereka kita bimbing untuk baca 2 kalimat syahadat, maka kita harus telaten bimbing mereka seperti layaknya orang Islam. Tiap hari harus sholat 5 kali, dan kalau hari itu masuk hari bulan Ramadan, keluarga kita yang barusan masuk Islam itu harus kita bimbing. Kita bimbing mereka adalah orang terbaik, statusnya sama dengan anak yang barusan lahir.
anak yang barusan lahir itu jamaah sekalian nggak punya dosa, nggak punya dosa. Anak kita yang sudah usia jamaah sekalian wis balik, kemudian mengikuti bimbingan kita, maka anak kita merupakan manusia terbaik, manusia yang gak punya dosa, gara-gara mau mengikuti arahan kita, mengikuti arahan kita, kita bimbing untuk membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan di negara kita jangan kalau ada orang non muslim mau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus dihargai, ya. Dia orang yang bersih, orang yang bersih dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu setiap malam kita bimbing mereka untuk melakukan amalan yang solih. Amal soleh apa itu yang berhubungan dengan Allah, semisal sholat, semisal puasa, bahkan semisal haji. Jangan, mereka kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat puasa yang kedua jamaah sekalian, at-tamyizu. Tamyiz, sudah bisa membedakan antara ngapunten kotoran dengan makanan. Dia disebut dengan mumayyiz. Lalu syarat yang ketiga jamaah sekalian adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kalau kita punya anggota keluarga yang barusan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ternyata dia itu mar'ah, wanita, harus telaten kita bimbing mereka, harus telaten mereka, kita bimbing mereka. Kita bimbing urusan yang pokok puasa, kita ajak sahur bersama, bahkan urusan iftar jangan aja. Kalau sudah masuk waktu maghrib, kita harus dampingi mereka untuk berbuka jamaah. Lalu jamaah yang keempat adalah an-niyah, niat. Orang yang sudah masuk Islam itu wajib niat berpuasa kullah yaum, setiap hari jamaah, setiap hari. Lalu yang kelima jamaah sekalian adalah dia harus jaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, karena dia barusan masuk Islam, maka kita harus telaten ya, diprioritaskan keluarga kita yang baru masuk Islam. Lalu jamaah sekalian, wajib puasa Ramadan itu kalau sudah muayyan itu sudah jelas masuk Ramadan. Tadi malam saya nunggu isbat dari Menteri Agama. Di samping menunggu isbat dari Menteri Agama, saya nunggu ikhbar dari teman-teman yang melakukan ru'yatul hilal.
mohon maaf, puasa itu kita harus lakukan sesuai dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arahannya Rasulullah itu kita melihat bulannya. Kalau di Surabaya kita main ke Nambangan, kalau di Gresik kita main ke Tanjung Kodok. Di Nusantara ini ada beberapa titik jamaah sekalian yang bisa digunakan oleh kaum muslimin untuk melakukan ru'yatul hilal, merupakan salah satu di antara perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ru'yatul hilal. Saya ketika Jumatan di Jumatan di pada tanggal 29 Sya'ban, setelah sholat Jumat saya diberitahu oleh takmir kalau Kiai Imron nggak di rumah. Kiai Imron sejak tadi berangkat ke Tanjung Kodok. Beliau yang sudah sepuh, beliau jadi Rois Surya Jawa Timur, menyempatkan diri untuk datang ke Tanjung Kodok. Ngapunten, umur saya sekarang 75 jaman. Tapi saya nggak pernah ikut melakukan ru'yatul hilal. Kalau semua orang nggak melakukan, maka semua muslimin berdosa. Saya ketika ditanya teman kon tahu melok ru'yat saya, nggak tahu, aku nggak boleh mobil. Alasan saya itu nggak ada mobilnya. Tapi kemudian akhirnya saya punya mobil sekitar tahun 16, sekitar tahun 2016 saya punya mobil. Tapi jawaban saya, aku gak punya mobil, ternyata nggak bisa saya melakukan ru'yatul hilal. Saya hanya mikir keluarga, saya hanya mikir pribadi. Kita perlu jangan jadi muslim ini, jadi muslim yang anfa'uhum linnas, yang ada manfaatnya bagi orang banyak. Lewat kita datang ke Tanjung Kodok, ya kita keluarkan dana jangan. Lalu ketika berhasil kita melakukan ru'yatul hilal, kita kewajiban untuk mengikhbarkan, memberitahukan kepada halayak jamaah. Kalau tadi saya melihat hilal, di samping saya berpuasa hari ini tanggal 30 Sya'ban jamaah. Karena ru'yatul hilal berhasil, maka tanggal 30 Sya'ban itu nggak ada. Yang ada tanggal 1 Ramadan. Pada tanggal 1 Ramadan setiap muslim yang akil balik dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa. Cuman dia puasanya itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita melihat hilal. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah kalian setelah melihat hilal dan berhari rayalah kalian setelah melihat hilal.
Para jamaah rahimakumullah, kemudian di saat kita berpuasa, kita punya kewajiban agar jaga puasa kita nggak sampai batal ya. Kita wajib ikhtiar jaga puasa kita bisa makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu makbul kalau soim itu orang yang berpuasa, orangnya itu berhati-hati hidup, jangan berhati-hati jaga lesan, gak sampai ngomong yang gak baik. Di setiap bulan Ramadan jangan kita mesti ada ikhtiar untuk bisa menghatamkan Quran, menghatamkan Quran. Kita itiba kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau membaca Al-Quran di hadapan Jibril yang kita kenal dengan tadarus. Para jamaah rahimakumullah, kemudian ketika kita sedang berpuasa, diharapkan kita jaga lesan, kita jaga mata, kita jaga anggota tubuh kita, jangan sampai digunakan untuk melakukan maksiat. Jangan. Kalau ada orang berpuasa, dia gemar melakukan maksiat, maka puasanya yukubal, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahunya besok jangan. Kalau sekarang kita nggak ngerti, kalau puasa kita nggak diterima oleh Allah, besok ketika kita sudah berada di alam barzakh, kita baru tahu. Karenanya jangan diharapkan semua kaum muslimin ini memanfaatkan Ramadan untuk ikut ngaji Di setiap masjid dan musola itu diadakan pengajian tentang bab siam, bab puasa. Orang berpuasa itu jangan kalau anggota tubuhnya melakukan maksiat, maka puasanya nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya nggak sah jemaah. Lalu jemaah kita perlu usahakan agar puasa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nggak berani melakukan maksiat. Bahkan kalau diajak teman untuk riba jangan, ya kan eling karo Pak Bulan, eling iku biyen kanca kuliahku. Lalu teman ini ngajak saya untuk membicarakan aib Pak Bulan. Saya harus bilang, Abwan, anak sohib, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Kalau saya ikuti apa yang dilakukan oleh teman saya, riba, ngerasani teman, maka puasa kita yang walaupun sah hukumnya, tapi lam tukbal, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian di beberapa pesantren itu diadakan kajian bulan Ramadan. Saya ketika sampai pada akhir Sya'ban, saya
pindah tempat ke pondoknya Kiai Jamili Pelosok. Jangan di pondok Pelosok itu diadakan kajian hataman. Saya ikut menghatamkan Sahih Bukhari selama 33 hari ya, 33 hari non-stop dari pagi sampai malam, lewat mengikuti kajian Sahih Bukhari, sehingga kita nggak punya waktu untuk ghibah, kita nggak punya waktu untuk membicarakan aib orang lain. Kiai Jamili itu abai kusumiknya. Saya ikut khataman itu 33 hari dari tanggal 25 Sya'ban, tanggal 25 Sya'ban sampai tanggal 28 Ramadan. Itu di pondok Kiai orang Jawa, dan setiap tahun saya mengikuti khataman Bukhari ya Bang, di rumah guru saya Habib Hasan. Dibaca Sahih Bukhari itu dalam waktu 12 hari kan. Kalau ikut kiai di Pelosok buang waktu 33 hari untuk menghatamkan Bukhari. Kalau ikut para habaib, saya ikut Habib Hasan, diajak untuk menghatamkan Bukhari itu selama 12 hari ya. Bedanya jauh, karena kalau mengikuti kajiannya kiai ya, maka kiai itu memberikan penjelasan. Jadi kitab itu tidak hanya dibaca, kitab itu diterangkan, termasuk hal-hal yang menyebabkan amalan kita nggak dianggap oleh Allah, kita jauhi ya. Di sini kemudian kita wajib ya, jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang negatif, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jemaah yang kita utamakan adalah hari-hari yang terakhir dari bulan Ramadan, mulai tanggal 21 Ramadan sampai akhir Ramadan. Di pondok-pondok pesantren itu diadakan ngaji kilatan, teman. Ngaji kilatan, ngaji yang tanpa diterangkan, dibaca, tabarukan kepada mu'allif yang ngarang kitab Sahih Bukhari. Di beberapa pesantren itu diadakan ngaji kilatan ya, sehingga teman-teman paham benar dengan apa yang ditulis oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu dikenal sebagai hadis yang muttafaq alaih. Hadis yang muttafaq alaih. Para jamaah rahimakumullah, di Indonesia ini banyak pondok pesantren ya. Semua pondok pesantren itu kalau Ramadan itu diadakan ngaji kilatan.
ngaji kilatan itu dari kitab Sahih Bukhari yang jumlahnya ada 4 jilid, itu dibaca dari pagi sampai malam ya. Tabarukan ya. Kalau orang itu punya waktu untuk ikut hataman Sahih Bukhari, maka dia akan jadi orang alim ya. Dia akan jadi orang yang bukan orang awam. Kita perlu ya belajar hidup ini ikhtiar untuk dari orang khusus yang puasanya jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jangan waktu selain ngaji itu kita gunakan untuk menghatamkan Al-Quran di setiap masjid, di setiap musola itu diadakan hataman Quran. Quran itu dibaca mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dalam waktu 3 hari ya. 3 hari hatam ya. Kalau sudah hatam dikaji ulang lagi sehingga masyarakat muslimun itu kenal banget dengan syariat yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kalau kenal dengan syariat, maka dia orang pilihan ya. Dia orang pilihan, puasanya dijamin mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dia diberi ilmu yang mendalam ya, lewat kajian Bukhari itu di beberapa pondok pesantren itu setiap tahun ada yang menghatamkan Sahih Bukhari, ada yang menghatamkan Sahih Muslim, ada yang menghatamkan Ihya Ulumuddin, begitu seterusnya ya. Jadi waktunya digunakan untuk membaca kitab ya, sehingga nggak ada waktu teledor, itu nggak ada waktu yang digunakan untuk ngobrol, itu nggak ada. Para jamaah rahimakumullah, wabil akhos ketika puasa kita sudah dapat 20 hari ya, di setiap masjid itu ada kegiatan qiyamul lail ya. Di setiap masjid, di setiap musola diadakan qiyamul lail ya. Termasuk diantaranya adalah Masjid Akbar. Masjid Akbar itu diadakan qiyamul lail, sholat malam mulai malam 21 sampai malam 30 ya Pak. Lewat ikuti kajian khusus, maka seseorang jadi punya ilmu ya. Seseorang jadi punya ilmu yang hanya membutuhkan waktu sekitar sebulan ya. Saya mengikuti itu sebulan 3 hari. Para jamaah rahimakumullah, di samping itu kita diperintahkan agar memanfaatkan waktu Ramadan ini untuk berbagi ya. Untuk berbagi. Dan alhamdulillah di musola RS ini jamaah setiap menjelang maghrib itu disediakan bukuan ya. Para dokter itu menyerahkan uang kepada orang yang diamanati sebagai kanit binro.
sebagai tenaga kerohaniannya. Dia berusaha agar keluarga pasien nggak repot-repot cari makanan. Di masjid ini disediakan jamaah sekalian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa orang yang berpuasa kemudian di sore hari memberi makanan kepada orang yang sedang berbuka, maka dia mendapatkan nilai sebagai orang yang berpuasa. Kalau memberikan makanan 50 orang, maka dia mendapatkan pahala puasa 51. 50 itu dari nasi kotak yang diberikan kepada keluarga pasien, kemudian 51 itu yang satu dari apa yang dia lakukan. Para jamaah rahimakumullah, Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bulan Ramadan di samping tadarus sama Jibril, kalau bulan Ramadan beliau menyediakan iftarnya, membeli makanan untuk berbuka. Orang yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa saat berbuka, dia mendapatkan pahala puasa. Kalau yang diberi itu 50 orang, dia mendapatkan pahala 51 puasa, 51 hari ya. Yang diharapkan kita masuk kelompok yang peduli kepada orang yang berpuasa. Para jamaah rahimakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatian para bapak dan ibu, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jazaa. Kita akhiri dengan bacaan Al-Quran berikut doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.